Ralat ini Pak. Ini saya agak bingung nama saya disebut tadi untuk tampil ya. Enggak lah, saya peserta biasa kok. Bukan Eko saya kali ya. Hmm? Oh, iya, iya, iya. Ya, oke. Oke, oke. I'm Oh, as siap, siap. a participant only, Oh, siap, siap. not researchers. You Oke, know, siap. coba nama Pak Eko yang lain dipanggil. Oh, iya, iya. Sebentar ya. Pak Eko. Not me, not me. Oh, iya, iya, iya. Sebentar, Bapak. This error. Saya kan kaget, apalagi tadi dijadikan co-host, AMS co-host. Ya, Sebentar. nah, saya lihat di brosurnya ada nama sama dengan saya, Dr. Eko Sapa. Tadi karena Bapak manggil saya Eko, oke, depannya sama, Oh, belakangnya ya. iya, iya. Yes, Eko. oke. Pak Eko ada di sini bergabung? Oke, nggak apa-apa. Kan dari sesi kedua, ya, bentar kita lanjut aja. Yang klik sudah siap ya? Boleh, Pak. Oke, ya mantap. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para peserta OFCI yang ke-15 pada hari ini tanggal 15 Juni 2024. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya. Dan hari ini kita akan membahas tentang in vivo data pengolahan kualitatif dan juga data analisis yang akan dibawakan oleh Bapak Eko dan juga Ibu Yengkris. Tapi sebelum itu saya akan memberikan pengantar sedikit tentang prompting skills ya kan. Human vs artificial intelligence. Jadi di sini kadang-kadang kita itu dihadapkan dengan suatu kita berhadapan dengan AI. Jadi AI itu siapa kita, friends atau enemy gitu kan? Itu yang sering yang saya lihat gitu kan. Jadi seolah-olah bahwa AI itu musuh kita. Sebenarnya bahwa HUMIT dikatakan dengan human intelligence atau kecerdasan manusia dengan artificial intelligence itu mempunyai masing-masing keunggulan ya. Tapi yang pasti bahwa HUMIT itu tidak bakal dikalahkan oleh AI. Nah, tetapi unit yang tidak menggunakan AI akan dikalahkan dengan orang yang menggunakan AI. Nah, itu jadi sangat provokatif sekali ya terjadi di di kalangan akademisi seperti kita ini. Kadang-kadang bahwa mendengar kata AI bahwa waduh AI itu kalian mengerjakan sesuatu produk ilmiah dengan AI itu nggak bagus. Tapi ada juga yang mendukung gitu kan untuk mempercepat. Nah, jadi bagaimanapun sekarang ini kita sebagai dosen ataupun sebagai pengajar atau sebagai educator eh, yang tidak mengetahui AI ini sangat berbahaya karena kalau misalnya siswa kita menggunakan AI kita tidak mengerti bahwa kita menganggap bahwa pekerjaan mereka itu luar biasa, padahal tidak juga. Karena semua sekarang ini mungkin pekerjaan itu tidak bisa lagi kita berikan di rumah. Kenapa demikian? Karena pekerjaan PR itu bisa dilakukan di sekolah. Nah, jadi mungkin ini saatnya untuk no homework at home gitu ya. Jadi tidak ada lagi PR di rumah. Nah, kenapa? Karena bisa dikerjakan dalam waktu hitungan menit. Misalnya membuat artikel, membuat jurnal, atau membuat proposal itu bisa dilakukan dalam waktu 5 menit, 30 menit, dan sampai dengan 24 jam. Tergantung dari tingkat kesulitan dari uh, karya ilmiah yang mau kita buat. Karena biasanya kalau saya buat proposal, dissertation itu biasanya just 24 hours. 24 jam ya itu harus selesai gitu ya. Tapi selesai ini apakah selesai sudah bagus, ini yang sudah selesai. Setelah itu baru kita diskusi. Setelah diskusi misalnya dengan beberapa para pakar, baru jadilah namanya proposal disertasi. Atau misalnya dengan para praktisi-praktisi ya gitu ya. Jadi di sini prompting skill ini penting banget
Dan ini bisa kita aplikasikan bukan hanya di ChatGPT saja, tapi juga di Copilot ataupun di Gemini. Jadi sebenarnya kalau masalah AI itu sangat banyak sekali ya. Jadi ada jutaan AI yang ada di out there, itu banyak banget. Ada million. Tapi apa artinya kita kalau misalnya memahami sedikit demi sedikit? Kalau saya satu saja tapi mendalam gitu. Jadi itu yang perlu penting ya. Oke, Bapak Ibu semuanya dapat dilihat PPT saya? Saya takutnya nggak terlihat. Terlihatkah? Iya, oke. Oke, Clear. ya, siap. Jadi kecerdasan buatan atau AI mungkin mampu ya memproses data dalam hitungan detik, tetapi hanya kecerdasan manusia atau humid yang dapat memahami makna di balik data tersebut. Jadi Bapak Ibu jangan takut, AI itu cerdas, ya namanya kecerdasan buatan, ya tapi dia bisa menyelesaikan semua pekerjaan, semua data, menganalisis data, tapi dia tidak mengerti artinya apa. Nah, jadi inilah peranan humid, ya kayak human intelligence. Ketika orang misalnya membuat buku, buat produk dengan AI, ya kita harus respect. Kenapa? Karena dia punya apa namanya kreativitas di sana. Karena novelty di dalam pembuatan karya akademik di menggunakan AI ini, karena di promnya itu loh. Ya bukan AI yang dia bisa cepat. Kenapa? Karena prom itu, ketepatan prom itu akan memberikan the best response. Ya seperti buku-buku sebelumnya sudah saya buat, itu better prompt, better result, and better response. Ada itu bukunya. Itu mungkin kalau sudah baca mungkin sekarang ini udah menghilang, mungkin sudah membuat banyak buku ya. Saya juga senang, jadi saya pengennya Bapak Ibu semuanya juga punya prompt tersendiri, karena prompt ini unlimited ya. Kita membuat unlimited, mungkin ada yang buat prompt tentang data analis, saya sudah buat dari pertama yang istilahnya tipe yang sederhananya, yang sedikit rumit, nanti akan kita buat lagi dengan yang lebih ini lagi. Jadi mungkin Bapak Ibu juga harus mencoba juga untuk membuat prom-prom ini, karena prom-prom ini dapat memberikan inspirasi buat siapapun, bukan hanya dalam dunia akademik saya, tapi dalam dunia bisnis juga bisa, okay? Dalam dunia entertainment mungkin banyak sekali. Jadi entertainment mereka membuat konten-konten itu pasti dengan menggunakan AI. Nah, apa itu prom? Kita ngulang lagi nih, mohon maaf ini bukan mengajarin, tapi itu. Jadi prom-prom itu ada 10 nih, 10 yang apa namanya kita carikan sinonimnya. Bisa berupa pertanyaan, kita bertanya kepada ChatGPT ataupun Copilot atau Gemini. Bisa menginstruksikan, kita kasih instruksi. Bisa permintaan, bisa meminta. Petunjuk, bisa komando, bisa dorongan, panduan, isaran, arah atau perintah. Tapi yang paling banyak itu misalnya di sosmed, mereka menjual namanya mantra GPT gitu, menjual mantra GPT 1000 gitu kan. Ya padahal kalau kita buat pun kita bisa buat berapa puluh ribu gitu kan. Ya bagi kemarin yang sudah saya share untuk pembelian buku saya itu, waduh, satu buku itu kalau ada sekitar 500, kalau 5 buku ada 5.000 gitu. Nah, sebenarnya bukan banyak atau sedikitnya prom ya. Prom itu dibaca itu kita cuma nanti kliknya cuma dengan satu prom, sesuai dengan karakternya kita gitu kan. Jadi satu prom itu bisa menyelesaikan satu pekerjaan. Ya, jadi dengan memiliki 6 buku itu dibaca nanti, ya saya tidak mengatakan bahwa buku yang saya tulis itu buku yang terbaik, enggak ya. Karena kita di sini saya selalu menekankan menjadi yang pertama, bukan menjadi terbaik. Kayak be the first, be the best later. Itu yang terpenting. Yang penting yang pertama. Orang pertama itu pasti akan diingat orang. Ya. Kalau be the best kita lama. Makanya saya di dalam apa namanya Opsus ini selalu dengan slogan be the best, be the first, be the best later. Kita penerbitnya aja best letter publishing, penulisnya international best letter. Oke, itu harus sebuah motivasi. Dan nanti kalau misalnya orang tulisannya jelek, ya memang udah dibaca itu di depan best letter, international best letter. Oke, nanti gitu loh. Jadi bestseller itu misal tidak langsung ujung-ujung menjadi bestseller. Satu bestsellernya itu bisa menghasilkan misalnya ribuan dolar atau jutaan dolar, tapi dia sudah mengerjakan sekitar ribuan buku yang saya baru tahun ini mungkin baru ratusan buku yang saya tulis. Memang target saya ribuan. Saya tidak mengatakan bahwa Anda yang telah membeli buku saya itu ada buku yang bagus, enggak. Oke, saya belum menemukan what is is my best book. Ya. Nanti mungkin apakah setahun depan atau
years later, we don't know. Tapi yang terpenting pada saat inilah we doing something. Kita melakukan sesuatu. Karena ilmu itu sedikit yang kita praktekkan itu akan bernilai besar daripada kita banyak ilmu tapi tidak pernah kita praktekkan. Ya, itu Bapak Ibu semuanya ya. Oke, jadi prompting skill. Nah, keterampilan membuat prompt merujuk pada kemampuan untuk merumuskan instruksi atau pertanyaan dengan cara yang jelas. Nah, itu ya, spesifik dan efektif untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari sistem berbasis kecerdasan buatan seperti ChatGPT, Gemini, dan Copilot. Ya, ini yang tiga yang sangat sangat familiar dan populer. Mungkin ada yang lain yang banyak ya. Tapi kalau secara general, tiga ini. Tapi mungkin yang lain ada juga, misalnya kayak Site atau Jenny and bla bla bla. Dia hanya spesifik for misalnya membuat artikel. Dia hanya, atau misalnya design RR, spesifik hanya membuat buku. Dia tidak bisa dikasih prompt. Kita tidak bisa berkreativitas di sana. Kenapa tidak bisa kreativitas? Karena dia telah mengenerate seperti yang dia pikirkan. Tapi kalau ChatGPT, kita nggak setuju nih. Ini kayaknya referensinya kurang tepat nih. Kita bisa mencari yang lain. Jadi kita bisa perintahkan lagi. Atau misalnya tidak sesuai, kita buang. Nah, gitu. Tapi kalau di design RR itu nggak bisa. Saya pernah buat buku juga sini, langsung jadi bukunya. Jadi kadang-kadang kita baca nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi kalau dengan GPT, kita bisa meng-guide GPT itu seperti yang kita inginkan. Ya alhamdulillah ini udah banyak buku-buku yang step by step ya untuk buku pertahanan sudah kita launching ya. Nanti sudah banyak banget yang sudah saya desain, tapi nanti tidak mungkin satu persatu karena ini kendala dengan financial juga ya. Karena untuk meluncing satu buku itu kita butuh 20 atau 30 jutaan lah ya. Satu buku, dua buku. Itu pun launchingnya sederhana. Tapi kalau launchingnya bisa kita ngundang orang pasti lebih mahal lagi. Tapi nggak apa, step by step. Karena kalau saya menulis buku pertahanan, kenapa? Karena itu hutang saya pada negara. Karena saya pernah diberi beasiswa oleh negara, jadi saya itu bagaimana cara mencicil hutang saya kepada negara. Jadi istilahnya memang harus saya lakukan. Tapi prompting ini adalah bagaimana kita membuat pola pikir bersama-sama agar bisa membuat sesuatu lebih baik lagi. Oke, ini tipsnya ya. Harus jelas, terus konteksnya apa gitu kan. Kalau misalnya Anda membuat proposal misalnya bertindak sebagai ahli pertahanan, bertindak sebagai ahli manajemen, jadi jelas itu. Konteksnya apa, mau membuat misalnya proposal disertasi berjudul tentang tentang teknologi pertahanan, itu ada ininya, harus jelas ya. Konteksnya apa. Jadi semakin jelas konteksnya itu akan semakin good responnya. Terus ajukan pertanyaan dan lebih bagus lagi kalau di GPT for automation ya, itu bisa kita memberikan contohnya. Misalnya kita upload ini contoh, bisa nggak diberikan contoh tulisan siapa. Jadi dia akan membaca. Jadi itu yang membuat kita lebih produktif ya. Gitu. Terus contohnya atau dengan iterasinya juga bisa dibuat ya. Pentingnya meningkatkan efisiensi, interaksi dengan produktif dengan teknologi AI, mengurangi waktu dan usaha. Jadi kadang-kadang itu kalau kita, misalnya kayak saya kan sering naik kereta itu. Karena di kereta itu banyak sekali tuh ide-ide muncul. Nah, ide kereta muncul sampai di rumah itu udah jadi buku. Gitu. Nah, ide lagi jadi buku. Jadi istilahnya karena kita suka menulis ya. Mungkin yang lain mungkin suka nulis jurnal jadi jurnal. Atau yang suka misalnya, karena prosesnya kalau kita buat buku, karena kita punya ide sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kalau kita buat misal disertasi atau ini itu banyak persepsi itu nantinya. Kalau disertasi itu bisa dibuat dalam waktu 30 menit, tapi nanti kan ketika diujikan di sidang proposalnya, di seminar hasilnya, itu kan ada persepsi-persepsi tuh. Karena ada reviewer, ada penguji. Nah, itu yang banyak yang harus ini. Karena kan kalau kita itu kan ada sekarang 9 penguji, ada 9 pemikiran di sana. Kita menyatukan itu tugasnya dari calon doktor ataupun calon master. Nah, itu kalau buatnya sehari bisa, tapi kalau untuk lulusnya itu tergantung dari kita ya itu. Karena konteksnya kita membuat ya, bukan meluluskan. Kalau meluluskan itu tergantung banyak faktor-faktor X yang ada yang harus kita lalui. Oke, pada hari ini nanti ini sudah saya bawakan sedikit ya, misalnya pembersihan data, analisis data itu bisa tuh
dengan beberapa prompt ini. Dan ini kan sudah saya share di grup ya. Ya, silakan dibaca, jelaskan cara melakukan analisis regresi pada dataset. Jadi sebenarnya menganalisis itu kalau Bapak sudah punya apa sudah diolah ya, enak banget pakai ChatGPT gitu. Ataupun pakai Gemini juga coba. Kalau saat ini saya masih ChatGPT, belum yang lain ya, saya belum bisa move on. Karena kenapa? Saya ngelihat dari pemilik ChatGPT siapa gitu, terus data-data yang digunakan itu sudah sampai triliunan gitu kan. Jadi saya kayaknya baru ini. Nah, mungkin nanti akan bisa juga akan ketika kekurangan data saya akan mencari di AI yang lainnya. Oke, kolaborasi antara cerdas manusia dan kecerdasan buatan adalah kunci untuk mencapai kemajuan yang luar biasa di berbagai bidang. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, kita penting ya berkolaborasi dengan AI. Jadi bukan menjadi musuh kita gitu. Jadi ini membantu kita untuk mengerjakan pekerjaan lebih cepat dan lebih baik. Oke, kecerdasan manusia memberikan imajinasi yang seperti saya bilang tadi, kreativitas dan empati, sementara kecerdasan buatan membawa kecepatannya, presisinya, dan daya tahan. Karena terus terang saja, kita sebagai saya seorang S1 saya bahasa Inggris. Sebagus-bagusnya saya berpikir dalam menulis kalimat bahasa Inggris, ketika saya di ChatGPT dia lebih bagus. Terus kita bisa arahkan lagi, kurang bagus mau tingkat apa pemahamannya dari beginner atau intermediate sampai dengan advance atau bahasa gaul. Bayangin Bapak Ibu semuanya. Jadi itu ada di buku saya namanya Editor, Act Like Editor Pro, itu banyak banget tuh. Jadi Anda bisa istilahnya merekayasa paragraf-paragraf, paragraf apa yang gitu ya. Banyak banget, ada paragraf induktif, deduktif ataupun campuran atau paragraf deskriptif, itu udah bisa dibuat. Jadi sekarang jangan heran Bapak Ibu semuanya ketika misalnya kita memberikan tugas kepada mahasiswa, mahasiswanya mempunyai tulisan yang bagus. Nah, sekarang ini kita harus bisa aware ya. Jadi tulisan itu nggak jadi masalah. Kalau saya misalnya mahasiswa menggunakan ChatGPT, no problem, it's good ya, asalkan dia menggunakan prompt-prompt yang bagus, bukan hanya misalnya langsung memakai ada AI yang langsung jadi, terus langsung copy paste, langsung ini. Tapi kalau di ChatGPT nggak bisa, kita harus menganalisa sendiri juga, membaca gitu kan. Jadi ada di sana ada kita turut andil di sana, get involved. Tetapi kalau yang lain tuh langsung jadi gitu. Makanya saya nggak pakai lagi tuh desain RR karena ya saya menjadi orang yang pasif ya, bukan menjadi orang yang aktif. Buat judul buku langsung jadi bukunya gitu, 100 lembar gitu, langsung sama referensinya. Tapi referensinya terbatas, biasanya sekitar 10-12. Padahal yang kita butuhkan banyak ya, minimal ya 100 buku atau 100 jurnal kan gitu kan. Oke, terima kasih atas perhatian dan waktu Anda semua Bapak Ibu semuanya. Saya percaya bahwa masa depan pendidikan kita sangat bergantung pada bagaimana kita mengintegrasikan kecerdasan buatan dengan kecerdasan manusia. Sebagai penulis dan peneliti di bidang AI untuk pendidikan masa depan, saya Ghazali Tamson ingin mengajak kita semua untuk terus berpikir kreatif, berinovasi, dan berani bermimpi besar. Mari kita jadikan teknologi sebagai alat untuk memperkaya pengalaman belajar dan membuka pintu masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Salam prompting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjutkan ke Ibu Yengkris ya. Udah siap Ibu? Udah Ya, ada baik. diskusi ya. Pasti. Nanti Pak, diskusinya di akhir ya. ya, Pak, ini bisa dijadiin yang akun yang satu Host. lagi yang Jenglis aja yang jadi hostnya. Mau share materi. Oke. Siap. Silakan. Suaranya belum keluar Bu Yengkris? Oh iya, Oh ya udah keluar. tes. Halo, iya. Pak, bisa diganti yang akun yang satunya lagi jadi co-host. Sebentar. Yang mana nih? Mau share, Jenglis juga namanya. Oh yang juga. Ya. Oke.
Yes. Baik, terima kasih. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit teknis karena laptop saya nggak bisa keluar itunya volume suaranya, jadi saya sharing dari laptop sementara saya dari handphone. Ya, seperti itulah teknologi. Hari baik Bapak dan Ibu sekalian, selamat pagi. Sebelum saya memulai sharing hari ini, saya menjelaskan sedikit bahwa sebenarnya untuk NVivo ini, saya akan sharing tentang NVivo. NVivo ini adalah untuk pengolahan data dalam penulisan jurnal ataupun dalam membuat penelitian ilmiah lainnya. Karena itu saya berangkat dari metodologi penelitian, seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Gujali tadi, untuk diskusinya nanti di akhir. Jika ada pertanyaan, berkenan untuk dicatat terlebih dahulu. Yang pertama, ini referensi buku yang digunakan. Nah, siklus penelitian. Saya berangkat dari siklus penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah. Jadi sebelum kita melakukan penelitian, tentu kita akan menentukan dulu masalah yang akan kita teliti apa. Lalu kemudian dari masalah-masalah yang sudah ditentukan, akan lebih dispesifikasikan lagi. Ada makro, ada mikronya, apa yang akan diteliti. Yang kedua, kajian literatur. Tentu kita akan menyediakan kajian literaturnya, baik itu teori, yang mendukung ataupun konsep-konsep yang mendukung penelitian kita tersebut. Yang ketiga, spesifikasi tujuan penelitian. Spesifikasi tujuan penelitian ini juga penting agar penelitian yang kita lakukan itu tidak salah haluan ataupun supaya ada arah dan tujuannya. Yang keempat, kemudian pasti melakukan pengumpulan data. Yang kelima, analisis dan interpretasi data. Yang keenam, laporan penelitian. Nah, untuk NVivo sendiri, dia berada di analisis dan interpretasi data. Sebelum analisis dan interpretasi data, ada yang namanya pengolahan data. Jadi setelah pengumpulan data, kita akan menggunakan NVivo untuk pengolahannya, seperti itu. Nah, ada dua jenis penelitian secara umum yang kita ketahui, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Sementara untuk NVivo ini sendiri digunakan untuk kualitatif. Kuantitatif ada beberapa yang menggunakan, tapi dia lebih condong ke kuantitatif. Dan NVivo ini akan berguna jika kita memiliki hasil penelitian ataupun hasil wawancara dalam jumlah yang banyak atau lebih dari 5. Ini adalah rumusan masalah, topik masalah, tujuan penelitian, rumusan. Ini hanya permasalahan yang biasa ada dalam penelitian. Pertama itu topik, masalah penelitian, tujuan penelitian, rumusan masalah. Menentukan metodologi, iya. Selanjutnya yang paling penting adalah menentukan metodologi. Lalu pengolahan data. Dalam pengolahan data ini salah satu yang kita sering gunakan ataupun sekarang yang sering digunakan yaitu NVivo. Terus pengolahan data. Ya, itu hanya sedikit aja pengantar dari saya. Lalu kemudian kita akan lanjut ke NVivo itu sendiri. NVivo ini adalah buku referensi yang saya gunakan. Maaf, saya ganti dulu. Ini buku referensi yang saya gunakan. Yang pertama itu ada Research Design dari John Creswell, penelitian kuantitatif menggunakan NVivo. Mungkin jika Bapak Ibu memiliki referensi lainnya, boleh juga digunakan. Metodologi penelitian, menurut Sugiono, metodologi penelitian ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah ataupun ilmu. Saya pikir ini kita semua sudah dapat memahami, hanya sekedar mengulang aja, mengingatkan. Nah, ini perbandingan antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi dalam penelitian ini paling penting itu yang pertama menentukan topik, yang kedua itu memilih teori ataupun desain penelitiannya seperti apa, lalu kemudian menentukan metodologi yang sesuai ataupun yang cocok untuk mengolah data sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Jadi ketika kita menentukan apakah ini kualitatif atau kuantitatif tergantung goals ataupun tujuan dari penelitian itu sendiri. Nah, perbedaan topik.
perbedaan antara topik penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, dan rumusan masalah. Topik penelitian adalah yang akan dibahas dalam penelitian, masalah penelitian, masalah utama yang harus dijawab, penelitian mengidentifikasikan faktor-faktor dan seterusnya. Rumusan masalah menjawab penelitian yang dimaksud. Lalu kita masuk ke NVivo. Untuk diketahui, NVivo ini adalah perangkat lunak yang pertama kali dikembangkan oleh Tom Richard. Awalnya bernama NUDIS, kemudian berisi alat analisis dalam terperinci dalam penelitian kualitatif. NVivo adalah perangkat lunak data kualitatif seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa NVivo ini adalah digunakan untuk kualitatif. Mungkin ini sekedar aja. Nah, NVivo digunakan untuk apa saja? Ini yang akan menjadi pertanyaan sering ditanyakan. NVivo ini merupakan software untuk menganalisis data kualitatif. Sekedar mengingatkan bahwa NVivo adalah software untuk menganalisis. Jadi, untuk menganalisis data kualitatif. Untuk mengolah lebih tepatnya ya. Bisa digunakan untuk coding. Apa yang bisa di-coding? Yang pertama interview, yang kedua pesan dalam XGD, yang ketiga dokumen, yang keempat dan masih banyak lagi. Foto-foto, data-data, ataupun misalkan peraturan-peraturan juga bisa dimasukkan. Dalam bentuk apa? Yang pertama dokumennya adalah Word, yang kedua PDF ataupun foto juga bisa. NVivo digunakan untuk apa saja? Yang pertama digunakan sebagai alat pengolahan data untuk menjaga konsistensi data penelitian serta membantu dalam triangulasi data hasil penelitian. Nah, ketika kita misalkan melakukan suatu pengolahan data, seringkali misalkan kita ngerjakan hari ini, lalu besok kita lupa gitu. Sampai di mana ya kemarin, atau ini tadinya masuk kemana ya? Nah, untuk mencegah hal-hal yang demikian terjadi, maka kita menggunakan NVivo, karena NVivo ini lebih praktis. Yang pertama lebih praktis, yang kedua data kita tidak akan hilang selama datanya sudah dikerjakan dan disimpan kapanpun dibuka. Bahkan misalkan nih, kita simpan filenya, kita kirim ke teman memiliki NVivo, dia bisa membuka hasil olahan kita tersebut tanpa mengubah hasilnya. Jadi datanya tetap sama. Lalu yang kedua, NVivo dapat melakukan coding hasil dari temuan di lapangan, membentuk kategori dari rumusan masalah yang diturunkan dari pertanyaan penelitian dan pertanyaan operasional. Jadi dalam penelitian itu kan ada namanya pertanyaan penelitian, yaitu yang diturunkan dari rumusan masalah. Dari pertanyaan penelitian itu kemudian kita menurunkan menjadi pertanyaan wawancara. Itu yang kemudian kita tanyakan kepada narasumber. Nah, karena kita tadi sudah mengatakan bahwa NVivo digunakan untuk kualitatif, maka kita sekarang berbicara tentang penelitian kualitatif yang diolah dengan NVivo. Nah, kelebihan lainnya, software NVivo membantu melakukan coding dan menjaga konsistensi data hasil penelitian dan lebih mudah melakukan triangulasi. Nah, dalam penelitian ini, dalam suatu penelitian kita tentu melakukan triangulasi. Yang pertama triangulasi data, yang kedua triangulasi sumber. Jadi ketika kita menggunakan NVivo, triangulasinya akan lebih mudah. Kita bisa lihat nanti saya akan coba, mungkin lebih gampang. Lalu kelebihan yang lainnya adalah manage data. Seperti yang saya jelaskan tadi, data yang kita simpan di sini tidak akan hilang, bahkan bisa dibuka ataupun diakses oleh orang lain. Tapi ketika kita memberikan hasilnya ya, kalau tidak ya tidak bisa juga. Terus yang kedua, manage ide. Jadi selain memanage data, dia juga memanage ide-ide yang telah kita buat. Query data mengidentifikasikan kata yang mirip, koleksi data yang berhubungan dengan tema atau konsep. Lalu kemudian yang terakhir adalah model and report. Nah, tapi ini juga ada beberapa hal yang tidak dapat dilakukan atau tidak dapat dibuat oleh NVivo. Kita sering misalkan salah paham, NVivo ini apa sih katanya? NVivo itu tidak menyelesaikan analisis data dan permasalahan. Jadi yang diselesaikan itu hanya pengolahan data. Dia hanya memunculkan data-data. Tapi yang melakukan analisis terhadap data tersebut tetap adalah peneliti itu sendiri. Jadi NVivo tidak akan mengeluarkan ataupun memunculkan hasil analisis, hanya menampilkan data-data yang telah kita masukkan dan kita coding berdasarkan poin-poin yang telah kita buat ataupun kategori yang telah kita buat. Lalu yang ketiga, membuat argumentasi. Yang kedua, menuliskan tesis Anda. Ya, ini juga
penting. Jadi NVivo ini tidak menuliskan hasil, tapi kalau yang dijelaskan oleh Pak Gojali tadi, ChatGPT ataupun AI yang lainnya, mungkin itu bisa membantu untuk menuliskan ide-ide. Tapi kalau NVivo tidak hanya menampilkan hasilnya, lalu yang menganalisis sendiri adalah kita. Yang ketiga, membuat argumentasi. Nah, NVivo bersifat netral, dia hanya memunculkan data dan tidak akan membuat argumentasi misalkan lebih condong kemana atau ke siapa, kemana ini maksudnya ke narsum yang mana seperti itu. Terus yang keempat, berguna untuk analisis wawancara pendek. Nah, ketika Bapak dan Ibu hanya melakukan wawancara terhadap 1, 2, 3 orang, maka tidak perlu menggunakan NVivo. Karena ya datanya kan hanya segitu gitu, dikit kan. Akan sangat disayangkan seperti itu. Tapi ketika misalkan Bapak dan Ibu memiliki hasil wawancara misalkan lebih dari 10, apalagi 20, 30, nah di situ NVivo ini akan sangat berguna. Jadi nanti dia akan mengelompokkan poin-poin mana aja, dan ketika misalkan nih, kita memasukkan narsum 1 sampai 25, kita kan sudah membuat kata kuncinya atau poin-poinnya dalam bentuk notes. Nanti saya mungkin praktek sebentar untuk bagaimana cara menggunakan NVivo. Nanti poin-poinnya itu misalkan ada poin manajemen dan sebagainya. Ketika kita klik di bagian manajemen itu akan muncul apa saja yang mereka bahas tentang manajemen dan siapa saja yang membahas hal tersebut. Nah, di situ keuntungannya. Lalu yang kelima, dipelajari dengan sangat mudah dalam waktu singkat. Iya, betul. Jadi NVivo ini ada banyak tools-toolsnya, ada banyak juga kegunaannya. Jadi tidak mungkin, bukan tidak mungkin ya, mungkin aja sih kalau ketika misalkan seseorang itu gampang belajar sesuatu, tapi tidak sangat mudah dipelajari. Jadi kita harus tetap mempelajari dan tools-toolsnya ini kita harus tetap mengupdate lah. Karena teknologi memang selalu berkembang. Tapi yang penting pada intinya kita sudah tahu cara menggunakannya seperti apa dan kegunaannya untuk apa. Ini adalah alur penggunaan NVivo. Yang pertama import. Import ini adalah import data. Jadi data-data hasil penelitian yang telah kita sediakan, lalu kita import. Yang kedua adalah explore. Explore data, baru coding. Coding itu seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi beberapa poin-poin yang telah kita buat. Dari situ kita akan membuat topik-topik itu, lalu mencocokkan mana yang cocok kemana. Query ini membuat catatan-catatan tertentu, reflect, visualisasi, dan memo. Visualisasi ini hasil akhir, nanti dia akan muncul hubungan-hubungan antar narsum, hubungan topik dengan narsum, dapat dilihat pada visualisasi. Lalu yang terakhir memo. Memo ini kita akan membuat bagaimana hasil penelitian dan sebagainya. Nah, ini pada tahapan importing data. Kita masuk ke tahapan penggunaan NVivo. Yang pertama, importing data. Importing data, kita memasukkan data-data hasil penelitian. Yang kedua, membentuk, yang kedua, mengisi titel. Ini masih pertama nih, importing data, nanti bentuknya seperti ini. Lalu kemudian, ada hal yang dilakukan adalah menyediakan dokumen dalam bentuk video, audio, ataupun naskah dalam bentuk gambar. Yang biasanya sering digunakan adalah dalam bentuk naskah, dokumen-dokumen PDF, ataupun Word. Yang kedua, mengisi judul. Misalkan judul penelitiannya apa, disesuaikan dengan judul tesis, ataupun jurnal, ataupun skripsinya. Lalu selanjutnya, mengisi kolom tersebut, kita akan mengklik OK. Lalu kemudian untuk menginput data, kita klik di bagian browse. Dia akan muncul seperti ini. Lalu data-data yang telah kita tentukan akan dimasukkan. Lalu kemudian memilih lokasi penyimpanan data yang diinginkan. Misalnya mau masukkan di mana, seperti itu. Misalnya ini. Nah, itu adalah langkah pertama, hanya menginput data yang telah kita sediakan ataupun kita siapkan dalam penelitian tersebut. Terus yang kedua, membuat notes. Notes itu yang pertama menentukan tema penelitian. Ini tentu sudah dibuat, apalagi dalam membuat jurnal, tesis, skripsi, disertasi, dan sebagainya, pasti kita sudah menentukan. Yang kedua, menurunkan menjadi pertanyaan penelitian. Ini juga sudah dilakukan tentunya.
Yang ketiga, mengkategorikan aspek-aspek yang diteliti pada setiap pertanyaan penelitian. Nah, jadi kan dalam suatu pertanyaan penelitian itu, dalam suatu penelitian, pertanyaan penelitiannya itu pasti banyak. Nah, tidak semua akan kita masukkan ke dalam in vivo, hanya misalkan poin-poin utama ataupun poin-poin pentingnya aja. Lalu keempat, membentuk notes. Nah, bentuknya nanti seperti ini, misalkan ini dari rumusan masalah ataupun ide penelitian, terus pertanyaan penelitian 1, pertanyaan penelitian 2. Ini kalau hanya 2, kalau misalkan 3, 4, dan seterusnya, maka disesuaikan saja. Nah, ini adalah contoh notes yang telah dibuat. Ini adalah rumusan masalah, pertanyaan penelitian 1, pertanyaan penelitian 2, pertanyaan penelitian 3. Nah, sementara poin-poin yang ada di sini, ini adalah poin pertanyaan penelitian, pertanyaan wawancara, tapi sudah dirangkum dalam beberapa pertanyaan. Misalkan nih, membahas tentang masalah keuangan, itu kan bisa beberapa pertanyaan di lapangan, tapi kita rangkum, misalkan pertanyaannya jadi apa, seperti itu. Poinnya apa? Misalkan jadi manajemen keuangan, seperti itu. Model notes, ya model notes yang pertama seperti ini. Ini visualisasinya, model-modelnya bisa dipilih berdasarkan topik yang ada di sebelah, ya di sebelah kiri atas, bisa ditentukan. Nah, ada juga model seperti ini notes-nya. Ada yang seperti ini, dan sebagainya. Bentuk-bentuk ini sebenarnya tidak masalah dan tidak ada yang melarang juga Bapak dan Ibu memilih bentuknya seperti apa. Hanya disesuaikan dan dipilih bentuk seperti apa yang lebih mudah dibaca, paling mudah dipahami. Nah, coding. Selanjutnya kita melakukan coding. Tadi kan yang pertama kita sudah menginput data. Yang kedua kita juga sudah membuat notes-nya sesuai dengan rumusan masalah, diturunkan menjadi pertanyaan penelitian, dan diturunkan menjadi pertanyaan wawancara. Dari sana kita sudah dapat menentukan bentuknya seperti apa. Maaf Bu, Bu Englis mau memaparkan terlalu cepat. Oh ya, maaf. Baik, saya ulangi ya. Jadi yang pertama notes. Yang pertama tadi kita input data, yang kedua kita membuat notes, topik-topiknya. Jadi yang pertama dari rumusan masalah penelitiannya. Terus kan sudah ada tuh pertanyaan penelitiannya, 1, 2, kebetulan di sini saya buat contohnya 2. Ada yang 3, ada juga yang 4. Kami kemudian dimasukkan semua dari pertanyaan penelitian tersebut, masing-masing akan diturunkan menjadi pertanyaan wawancara. Tetapi untuk di in vivo sendiri tidak semua dimasukkan, hanya beberapa poin-poin pentingnya aja. Seperti itu, Pak. Terima kasih sudah diingatkan. Nah, ini hanya model-model notes-nya. Setelah ini mungkin Pak Gojali saya akan memaparkan sedikit ya cara penggunaannya seperti apa. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah coding. Apa itu coding? Coding itu ada 2 jenis. Yang pertama itu descriptive code, yang kedua klasifikasi atribut. Nah, ini fungsinya. Fungsinya itu adalah untuk deskripsi coding itu maksudnya dari topik-topik yang telah kita buat tadi akan terlihat nanti. Jelasannya memang lebih mudah kalau langsung praktek sih. Terus yang kedua, kenapa coding ini menarik? Yang pertama, karena ada tematik code-nya, ada jenis-jenisnya. Yang kedua, anotasi. Kenapa relevan? Dan seterusnya. Nah, coding apa yang harus dilakukan sebelum melakukan coding? Yang pertama, teori. Jadi sebelum kita coding, kita melihat dulu teori apa yang kita gunakan, sehingga kita tidak salah coding. Teori ini digunakan untuk apa? Teori ini digunakan untuk menganalisis, tapi sebelum ke situ, teori ini akan kita gunakan untuk membuat pertanyaan penelitian. Karena untuk menentukan pertanyaan penelitian, tentu kita harus sesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah kita tentukan. Nah, untuk dapat mencapai tujuan dari penelitian tersebut, kita akan sesuaikan dengan teori yang kita gunakan. Terus yang kedua, apa yang perlu kita perhatikan adalah hipotesis ataupun pertanyaan penelitian. Nah, dari teori tadi kan akan muncul pertanyaan-pertanyaan penelitian dan pertanyaan wawancara. Nah, kemudian dari situ kita akan menentukan, kita akan perhatikan itu
sebelum melakukan coding agar yang kita coding itu sesuai dengan tujuan penelitian, agar tidak salah coding lebih tepatnya. Skema coding, kreatif, deskriptif. Nah, yang biasa saya gunakan itu adalah deskriptif, karena akan lebih mudah dipahami dan juga akan lebih membantu penelitian. Yang keempat, unit analisis. Iya, jadi sebelum kita melakukan coding, kita lihat dulu unit analisis kita itu apa saja. Sehingga kita tidak salah coding ataupun kita tidak perlu mengcoding hal-hal yang tidak berkaitan ataupun tidak bersangkutan dengan penelitian kita. Nah, selanjutnya langkah-langkah coding. Tadi kan kita sudah mengimport data, lalu kemudian kita membuat notes. Nah, sekarang kita buka data yang telah kita masukkan ataupun kita import. Nah, setelah memastikan semua data terimport, NVivo selanjutnya melakukan pengkodean terhadap data. Kita memastikan apa saja yang menjadi acuan kita. Misalnya, kata kunci yang kita miliki adalah emosi. Maka kode yang kita buat adalah marah, ceria, sedih, dan sebagainya. Ini sebagai contoh. Kita akan klik. Nah, yang tadi itu, ini kan kita muncul nih, notes. Kita akan klik di bagian notes, di sebelah kiri bawah. Lalu akan muncul kotak kosong seperti itu. Lalu kita akan klik kanan. Setelah klik kanan akan muncul seperti ini. Kita akan membuat new notes. Diklik new notes. Lalu akan masuk namanya. Nah, untuk membuat coding ini sendiri, kita akan sesuaikan juga dengan notes yang telah kita buat. Nah, ini adalah coding yang dibuat, misalkan emosi, marah, ceria, sedih. Nah, dari sini kita akan membuka data, kita akan baca. Misalkan nih, selamat pagi dan sebagainya. Kita akan mengcoding, misalkan di bagian emosi yang mana, seperti itu. Misalkan nih, dalam rangka apa kalian melakukan wawancara ini, seperti itu dan sebagainya. Kita akan klik kanan nanti, lalu dimasukkan ke, nah seperti ini. Klik kanan, baru masukkan coding, ada code ini. Bisa di-uncode juga. Oh iya, kalau salah seperti apa? Bisa diklik kanan, dan pencet di uncode selection. Nah, tadi kan kita udah masukkan code, lo masukkan kemana? Ini ada notes-nya, ada ceria, emosi, dan sebagainya. Tinggal diklik salah satu, seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh hasil coding yang telah dilakukan. Ini contohnya adalah, misalkan ini ada Delphi methodology. Dari sini ada beberapa yang di coding, bisa dilihat hasilnya seperti apa. Nah, ini juga hasil coding. Misalkan hasil coding ini adalah membahas tentang keterlibatan atau tujuan pembangunan Trimatra seperti itu. Jadi bisa dilihat hasilnya. Nah, analisis coding, descriptive coding seperti yang dijelaskan tadi, yang sering saya gunakan itu adalah descriptive coding. Jadi hanya untuk menjelaskan hasil penelitian, karena yang kita butuhkan dalam suatu penelitian lebih ke descriptive coding. Creating notes hierarchy. Hierarchy juga bisa nanti digunakan. Tinggal diklik. Nah, ini hasil akhir. Setelah selesai di coding, sudah selesai, kita akan membuat hasil akhirnya ataupun visualisasi. Ini adalah triangulasi datanya. Ini seperti yang dijelaskan tadi, ini adalah rumusan masalah. Ini pertanyaan penelitian salah satu. Ini adalah topik-topik yang dibahas. Ini adalah hasil wawancaranya. Kalau ini yang saya jelaskan tadi adalah ini, creating notes hierarchy. Hierarchy ini adalah kata-kata yang sering digunakan ataupun sering dibahas, misalkan people, is, dan sebagainya. Ini juga bisa diatur. Bisa diatur misalkan mau berapa kata, mau berapa karakter, maaf. Berapa karakter yang akan kita lihat. Nah, ini adalah, ini bentuk lain aja, ini sama aja, ini adalah visualisasi hasil akhir, ini adalah hubungan, misalkan pollution, apa saja yang dibahas, dan sebagainya. Ini hierarki juga, ini hierarki.
Hanya bentuknya biasanya saya menggunakan yang kotak, itu tergantung Bapak dan Ibu aja. Ini klasternya, klaster hasil penelitian. Nah, ini visualisasi. Ini sama kayak yang tadi. Ini adalah rumusan masalah. Ini pertanyaan penelitian 1. Kalau tidak ada semua, ini adalah topik-topik yang dibahas ataupun pertanyaan penelitian. Lalu yang ini adalah hasil wawancara ataupun dokumen yang diinput. Contohnya seperti itu. Anotasi. Oh iya, untuk melakukan anotasi juga bisa dilakukan seperti ini. Kita buka di situ dan kemudian membuat catatan. Misalkan kita mau buat catatan, tapi bila diperlukan, tapi tidak diperlukan, tidak masalah juga. Kesimpulannya, yang pertama, source-nya itu diperlukan adalah input data, dokumen, dalam bentuk dokumen, media files, dan sebagainya. Yang kedua, notes, menyimpan ide dan coding, dan kemudian set. Nah, kemudian finding bits of data, menentukan data-datanya, terus coding, queries, dan sebagainya. Terima kasih. Seperti itu aja. Mungkin Pak Gozali ini langsung ke itunya, prakteknya. Kalau Prakteknya juga bisa mungkin di praktek sedikit aja. sedikit ya. Biar Baik. maksudnya secara teoritis sudah ada, tapi praktis. Biasanya kan di OSUA itu kan banyak praktisnya. Ya, baik. Prakteknya sih biasanya yang agak lama memang. Hmm. Ya, mohon maaf, Bapak dan Ibu, apakah sudah kelihatan? Sudah ya? Nah, yang saya punya ini masih Envivo 12. 12 Pro ya. Iya, Envivo 12 Pro. Ini mungkin sedikit aja latihan. Karena kalau misalkan mau semuanya, ini mungkin saya pikir harus menggunakan Multiple waktu yang class. lebih banyak. Iya, waktu yang lebih banyak. 24 class. Ya, karena nggak semua bisa. Agak susah, mohon maaf. Jadi ini udah Envivo 12 Pro-nya sudah dibuka. Kita akan mulai dari blank project. Saya tadi sudah menyiapkan beberapa data. Maaf sebentar. Latihan Envivo. Saya menyiapkan topik, misalkan analisis percepatan target jaringan gas kota untuk analisis energi. Nah, untuk topiknya disesuaikan dengan judul penelitian aja. Kalau mau disingkat juga boleh. Itu tergantung Bapak dan Ibu aja. Nah, ini tadi pada tahapan pertama. Jadi pertama kita membuat judul penelitiannya analisis percepatan target jaringan gas kota untuk mendukung ketahanan energi nasional. Lalu kemudian dapat diperhatikan di kiri atas, import. Ini tadi tahapan pertama, import data. Kita akan mencari import data. Nah, ini informan 1, 2, dan 3. Ini hanya contoh aja ya Bapak Ibu. Karena sebenarnya tidak bisa kalau informannya hanya 3. Ini hanya contoh aja. Import. Importing data. Kita lalu melakukan importing data. Lalu kemudian kita akan membuat notes. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk membuat notes tinggal klik kanan, new notes. Tapi permasalahan utamanya bukan dalam pembuat notes-nya itu, tapi apa yang akan kita buat dari notes itu sendiri. Nah, untuk membuat notes, sebelum membuat notes, kita akan membuat ini dulu. Maaf, kita buat project map, mind map. Mind map-nya itu sama. Judulnya juga sama aja, boleh, tidak masalah. Mungkin saya ulangi ya, mulai dari explore, mind map, judulnya disamakan aja, boleh.
Tahanan energi. Nah, ini akan muncul seperti ini. Nah, lalu apa yang kita tuliskan di sini? Yang pertama ini adalah judulnya ataupun rumusan masalahnya. Percepatan, analisisnya dihapus dari rumusan masalah. Ini adalah topik yang saya bahas. Rumusan masalahnya adalah ini. Tantangan sebanyak segala macam. Ini judulnya. Diambil sampai di judul aja. Ini percepatan. Ini bisa diubah-ubah. Ini dalam pembuatan mind map. Terus yang kedua, kita klik yang di bagian child. Karena tadi pertanyaan penelitiannya hanya 2, jadi kita buat hanya 2. Nah, ini tadi bentuk yang saya jelaskan tadi. Bentuknya ada yang seperti ini, mungkin yang ini aja. Kebijakan percepatan target jaringan gas kota, misalkan seperti itu. Topiknya adalah itu, lalu kemudian dimasukkan di topik 1. Maaf Ibu, Ya, layar tidak bisa dilihat, tolong di-share. oh, kalau di saya nggak ada. Di, apa namanya? Di gambar yang saya. Saya nggak bisa share screen Ini sih. rata-rata nggak bisa lihat Bu, apa saya sendiri. Tapi kalau lihat dari chat tadi banyak yang tidak bisa lihat. Dari layar HP. Share di Enggak, layar. saya dari laptop. Oh, enggak, maksudnya saya dari layar HP, Bu. Oh, Ya. maksudnya apa yang pendengar di sini tidak bisa lihat Bu? Oh, pada nggak bisa lihat ya? Nggak bisa di-share di layar ya, Bu ya? Iya, nggak bisa. Pak Gozali mungkin kalau misalkan share Tapi layar. saya bisa Bisa, ya. bisa lihat juga ini saya. Yang Bisa. pertama tadi bisa Bu, yang awal-awal tadi pada saat input data, note, itu bisa. Gimana Pak? Mau nanti sebentar boleh nggak? Saya Terlihat bisa karena lihat. bisa tadi bisa. Bisa kok. Bisa. Terlihat Bisa, kok. bisa. Bisa. Iya. Udah. Oh, bisa. Mm-mm. Silakan lanjut Bu, yang Chris. Oh iya, baik. Terima kasih. Lalu yang kedua, strategi percepatan target gas kota. Jadi topiknya itu kita sesuaikan aja dengan penelitian kita. Mungkin agak kecil, mohon maaf. Tapi nanti saya kalau kirimkan itu videonya, video untuk bisa tampak tapi kurang jelas, ya mohon maaf. Nanti videonya kita share aja ya Pak di grup ya Pak. Ya betul. Video langkah-langkahnya. Direkam itu ya. Iya, direkam aja. Nanti Bapak Ibu di video yang akan kita share ya. Iya. Nah, itu adalah topik-topik. Jadi misalkan ini menggunakan teori manajemen. Nah, dari topik-topik ini ada 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama, kebijakan percepatan target. Agak kecil, tapi nanti kita share videonya. Terus yang kedua, strategi percepatan pencapaian target gas kota. Lalu kemudian dari sini akan diturunkan menjadi topik-topiknya lagi. Ini kan adalah pertanyaan penelitian. Lalu kemudian turun ke pertanyaan wawancaranya itu sendiri. Pertanyaan wawancara, misalkan ini bahas tentang manajemen. Berarti ada setidaknya 4 langkahnya. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua, implementasi. Yang ketiga, misalkan masalah keuangan. Terus yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, ini hanya contoh seperti itu. Jadi kita sesuaikan dengan topik yang kita bahas dan juga teori yang digunakan. Lalu kemudian membahas yang kedua, strategi pencapaiannya seperti apa aja, topik yang dibahas,
Yang pertama itu adalah hambatan, strategi, dan perbaikan. Hambatannya seperti apa aja. Terus yang kedua, strategi. Lalu kemudian perbaikan. Dari sini kemudian dari notes ini kita akan membuat ini adalah mind map, ini namanya mind map ataupun visualisasi permodelan sistem dan sebagainya, banyak sebutannya. Tapi pada intinya adalah kita membuat model seperti ini. Terus yang selanjutnya kita akan membuat notes. Notes akan kita sesuaikan dengan model yang telah kita buat. Notes-nya tadi kan kita sudah membuat yang pertama judulnya itu adalah percepatan jaringan gas kota seperti ini, tinggal di kopas aja percepatan target, strategi percepatan target jaringan gas kota. Terus kita klik di bagian judul tersebut, klik kanan new notes. Yang pertama tadi bahas tentang kebijakan. Yang kedua strategi. Kebijakan ini tadi ada beberapa pembahasannya. Yang pertama adalah perencanaan. Yang kedua implementasi. Yang ketiga keuangan. Yang keempat evaluasi. Soal topiknya. Terus untuk strategi sendiri ada 3 topik: hambatan, strategi, dan yang terakhir adalah perbaikan. Nah, dari notes tersebut kita sudah membuat notes-nya, kita juga sudah membuat analisis sistemnya seperti apa. Kemudian kita sekarang akan melakukan coding. Untuk coding kita akan buka file yang sudah kita simpan. Kita akan buka misalkan Informan 1. Informan 1 topiknya seperti ini. Bahasanya seperti ini adalah Informan 1. Terus ini adalah contohnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai peran dan seterusnya? Misalkan jaringan gas kota berperan sebagai ini. Ini kan kita coding. Kita coding, klik kanan. Cara codingnya adalah dengan di-blok dulu hasilnya. Terus klik kanan. Diklik yang paling atas, code. Kita akan buka tadi notes yang telah kita buat. Misalkan itu adalah pada bagian perencanaan. Kita akan klik di bagian perencanaan. Lalu yang kedua, menyediakan. Misalkan itu adalah implementasinya. Terus yang ketiga, sudah cukup. Nah, ini adalah evaluasi. Terus yang ketiga, ini untuk membangun dan sebagainya. Misalkan ini adalah kebijakan. Ataupun di bagian misalkan itu adalah evaluasi atau strategi. Terus ini adalah realisasinya. Berarti ini masuk ke implementasi. Nah, untuk mengcoding ini sendiri, apakah ada panduan tertentu? Ada. Yang pertama disesuaikan dengan topik, yang kedua disesuaikan dengan tujuan penelitian yang diinginkan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Lalu kemudian bagaimana kalau salah coding? Misalkan nih salah coding nih, ini harusnya masuk ke, iya Pak, nanti di-share. Hambatan. Lalu kemudian kita mengcoding lagi ke strategi. Bisa nggak satu jawaban itu di-coding ke beberapa topik? Bisa. Bisa juga. Tapi kalau misalkan salah coding, misalkan ini kita coding, misalkan distribusi gas, itu ke perbaikan. Loh, salah. Kita tinggal klik kanan, terus ada tulisan uncode. Nah, dia akan kita buka kemana tadi yang sudah tercoding. Nah, ini perbaikan. Kita klik yang perbaikan, lalu kita pencet. Nah, misalkan ini udah selesai, terus kebijakan, misalkan ke strateginya, kebijakannya seperti apa. Kebijakan ini adalah solusi ataupun perbaikan seperti ini. Terus sudah selesai, kita ke informan kedua. Misalkan jaringan kota
Ini kan saya coding cepat aja ya. Dengan coding. Intinya suatu hasil itu satu jawaban pertanyaan bisa di-coding ke beberapa topik. Bisa juga jika salah coding bisa diulangi ataupun dihapus codingnya. Jadi tidak masalah. Lalu yang ketiga, intinya semua hasil wawancara ataupun semua hasil penelitian di lapangan maksudnya, itu kita masukkan ke sini dan kita sisir satu-satu untuk dilakukan coding. Tapi coding itu sebaiknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak salah coding. Tapi karena ini adalah contoh cara menggunakan NVivo aja, jadi saya gunakan seadanya aja dulu. Jadi topik-topiknya yang penting disesuaikan. Ketika sudah selesai, apa tahapan selanjutnya? Kita dapat melihat di sini hasil di sebelah ini adalah notes yang telah kita buat. Ini hasil codingnya. Mudah-mudahan terlihat. Jadi misalkan ini evaluasi ada 1 coding dari 1 dokumen, implementasi ada 3 coding dari 5 reference dan sebagainya. Filenya, nah ini bisa kita klik. Oh iya, untuk strategi ini kan judul, lalu ini adalah pertanyaan penelitian, ini jangan di coding, yang di coding hanya di poin-poin yang di bawahnya aja. Nah, apa gunanya coding ini? Ketika misalkan kita buka tentang hambatan, kita sedang mengerjakan penelitian kita klik tentang hambatan, dia akan muncul hasilnya seperti ini. Ini adalah hambatan-hambatan yang telah kita coding. Jadi kita bisa langsung memindahkannya ke analisis, ataupun kita bisa lihat di sini hasilnya seperti apa. Misalkan informan yang bicara siapa, ternyata informan 1, dan apa yang dikatakan oleh informan tersebut. Ini bisa langsung di-copy dan dipindahkan misalkan ke jurnal hasil tesis, skripsi, dan sebagainya. Gitu. Terus yang kedua, ternyata yang membahas tentang hambatan ini ada juga informan 2 dan informan 3. Masing-masing membahas tentang misalkan nih hambatan. Hambatan pembangunan dan pengembangan jaringan gas kota dan sebagainya berada pada penganggarannya karena bla 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 dan sebagainya. Informan 3 mengatakan bahwa permasalahannya adalah pada anggaran pendanaan. Terus informan 2 bilang hambatan tersebut tidak akan mempengaruhi karena targetnya berbeda dan sebagainya. Terus informan 1 mengatakan ternyata hambatannya itu adalah wilayah kerjanya yang tidak sesuai ataupun belum sesuai seperti itu. Jadi bisa langsung dilihat. Di sini kita udah otomatis melakukan triangulasi data sekaligus triangulasi informan. Jadi ada 3 informan kita dan 3-tiganya membahas tentang jaringan gas kota dan 3-tiganya misalkan memiliki pendapat yang sama ataupun yang berbeda. Yang pertama bahas tentang wilayah kerja, yang kedua bilang targetnya yang bermasalah, yang ketiga adalah hambatan pembangunan pengembangan karena pendanaan dan anggaran. Jadi ada masing-masing pendapat yang berbeda seperti itu. Itu akan memudahkan kita. Ini karena 3 mungkin tidak terlalu rumit ya, tapi ketika kita memiliki 10 narasumber, ini akan sangat membantu seperti itu. Nah, udah selesai coding, kita akan ke hasil akhir. Hasil akhir itu kita akan ke ini explore lagi. Paling atas ada beberapa. Ada import, create, explore, share, dan sebagainya. Kita akan ke explore, lalu kemudian ke project map. Dari project map, misalkan ini adalah triangulasi. Atau hasil akhir aja ya. Hasil akhir. Ini terserah sih judulnya apa tidak, mengurangi maknanya juga. Yang penting kita mengerti itu apa. Lalu kemudian add project item. Kita akan klik di notes yang telah kita buat. Notes-nya diklik. Dibuka satu-satu. Nah, karena memang butuh kesabaran untuk melakukan info. Kita akan klik 1. Ini semuanya diklik. Oke. Ini adalah hasil akhirnya, tapi masih berantakan. Yang pertama-tama adalah kita klik connector label,
Terus kita memilih bentuk atau layoutnya. Layoutnya ada di sebelah kiri. Layout. Nah, ketika kita klik layout, hasilnya akan seperti ini. Dia udah muncul. Nah, ini masih seperti ini. Lalu untuk melihat hubungannya dengan hasil wawancara ataupun hubungannya dengan narsum, kita akan klik di informan kita, informan 1, 2, dan 3 di drag ke hasil ini. Ditarik aja. Lalu kita akan merapikan. Ini informan 3, informan 1, informan 1, 2, dan 3. Nah, dari sini bisa kelihatan misalkan informan 1, atau kita lihat dari topik evaluasi. Yang membahas evaluasi informan 1, yang membahas implementasi 3-3-nya, yang bahas keuangan hanya informan 2, yang bahas perencanaan informan 1 dan 3 dapat kelihatan. Nah, kalau misalkan kita penasaran apa yang dibahas tentang perencanaan, kita tinggal klik aja di sini, perencanaan. Udah, selesai. Jadi perencanaannya bisa kita lihat di situ. Ya, ini kan baru satu hasil akhir. Misalkan kita akan membuat, melihat tentang kebijakannya aja. Saya penasaran dong, kebijakannya aja gimana. Kita tinggal klik lagi explore, terus project map, kita tinggal lihat aja bagaimana tentang perencanaan. Perencanaan ataupun pertanyaan penelitian 1. Kita balik lagi notes, ini strategi kebijakan. Kita bahas tentang kebijakannya aja. Kebijakan kita klik. Tadi tidak semua dicentang, hanya sampai di kebijakan aja. Balik lagi, seperti tadi. Nah, ini formatnya, 3-3-nya di drag. 1, 2, ya. Mungkin seperti itu aja, Bapak dan Ibu. Sampai di situ. Terus, tadi kan ada beberapa lagi topik-topik. Misalkan, kita mau melihat hierarki chart-nya. Hierarki chart ini untuk melihat apa yang paling banyak dibahas dalam penelitian ini. Kita tinggal klik ada hierarki chart di bagian explore. Nah, kita pilih dari codes. Artinya, itu akan muncul dari yang paling dari hasil codingan kita. Jadi, tidak semuanya dimasukkan. Lalu kemudian, kita akan menyelesaikan berdasarkan hasil coding. Ini adalah hierarki chart yang dari hasil penelitian. Ternyata yang paling banyak dibahas adalah strategi, yang kedua kebijakan, strategi, yang kedua kebijakan. Yang paling banyak dibahas di strategi itu adalah perbaikan, yang kedua hambatan, lalu strateginya. Sementara yang dari sisi kebijakan yang paling banyak dibahas adalah implementasi, keuangan, dan perencanaan. Evaluasinya hanya sedikit. Seperti itu misalnya. Terus ada lagi kan beberapa, misalkan kata yang paling banyak dibahas. Katanya misalkan kita batasi di 7 huruf. Karena kalau 3 nanti banyak yang lain yang muncul. Tinggal kita klik. Hasilnya seperti ini. Nah, ternyata yang paling banyak adalah pengembangan dan jaringan. Seperti itu kira-kira. Untuk videonya nanti saya kirimkan ke grup WhatsApp. Mungkin lebih gampang dilihat ataupun bisa diulang-ulang sendiri. Sementara dari saya itu aja. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali nih Bu Yengklis ya. Ini paparannya dari teori dan praktek. Untuk Bapak Ibu jangan takut, nanti kita akan kirimkan karena itu direkam ya, direkam dan kita kirimkan agar nanti bisa secara mandiri bisa dipelajari lagi atau bisa diulang-ulang lagi ya. Nanti kalau misalnya ada yang request nanti bisa kita buatkan kelas khusus, kelas in vivo ya. Karena kan memang setiap manusia kan pasti mempunyai pemahaman yang berbeda. Ada yang cukup ikut webinar langsung bisa praktek. Ada yang ikut video, tonton video langsung bisa praktek. Ada yang mau di guide dari awal sampai ada. Jadi istilahnya itu tergantung dari kita masing-masing ya.
Untuk selanjutnya, karena berhubung Bapak Eko ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi kita langsung ke data analisis ya. Itu tadi yang dijelaskan Ibu Yengklis itu pengolahan datanya ya. Jadi pengolahan data itu banyak banget. Ini yang kualitatif. Biasanya di Indonesia banyak menggunakan in vivo untuk pengolahan kualitatif. Sebenarnya dia juga bisa kuantitatif ya Bu ya, tapi secara umum orang pikirnya bahwa in vivo itu hanya untuk kualitatif saja, tapi sebenarnya itu adalah gabungan. Ini yang ngebuat itu kan suami istri ya, satunya ahli kualitatif, satunya kuantitatif, makanya jadilah in vivo ya. Dulunya namanya agak jorok ya, udah nut gitu. Itu kalau orang barat mah biasa itu, tapi buat kita itu enggak sopan. Oke, mungkin bisa di-share deh salah satu itu deh yang hasil hasil pengolahan yang NUT bisa kita coba untuk olah ya, pengolahannya seperti apa ya. Nanti coba kita praktekkan, nanti saya eh, buka ChatGPT dulu. Oke Bapak Ibu, apakah sudah terlihat ChatGPT saya? Terlihat, Prof. Ya, oke saya jelaskan lagi ya sebelum nanti ada bertanya-tanya lagi ya. Nggak apa-apa bertanya. Saya jelaskan bahwa ChatGPT sekarang ini sudah bertransformasi dari GPT 3.5, ada GPT-4 dan GPT-4 Optimization. Dan sekarang ini akan still ongoing ke GPT-5. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah berlangganan, mohon maaf nih saya bukan brand ambassador-nya, saya sebagai user ya. Menggunakan saya menceritakan ini agar apa namanya memberikan manfaat yang lebih maksimal ya. Kalau GPT-4 Optimization ini dia lebih cepat, lebih banyak ya. Jadi kalau mengenerate itu lebih cepat. Kalau GPT 3.5 itu hanya sebatas yang namanya juga gratis. Jadi istilahnya pasti memiliki banyak kekurangan. Nah, nanti akan lebih dahsyat lagi ketika kita saya lagi menunggu GPT-5 ya. Katanya itu lebih luar biasa lagi. Mungkin visualisasi, voice dan lain sebagainya ya. Ini kita coba dengan, saya takutnya kenapa saya jelaskan ketika nanti kok tidak seperti yang dijelaskan di apa namanya di OpenAI ini hasilnya gitu kan, karena saya menggunakan ChatGPT for automation. Bapak Ibu semua ada yang sudah berlangganan atau belum menambahkan hati ke GPT? Saya udah banyak banget ini, udah ribuan ya, ribuan data yang sudah saya ini. Belum, Prof. Ya, saya doakan nanti semoga nanti ada ininya, ada rezekinya bisa untuk berlangganan ya. Amin ya Rob. Bu Yengkris coba kirimkan satu ini aja hasil ini yang notes terakhir yang bisa jawaban pertanyaan penelitian, bisa nggak dikirim satu deh? Dipresentasikan di sini. Atau Enggak, kirim kirim di ini. Enggak, fotonya aja foto. Biar saya bisa saya analisis. Yang oke. yang lain yang nggak yang agak banyak sedikit lah, jangan yang dikit-dikit. Satu ininya, satu gambar aja. Gambar. Atau ambil yang punya saya. Ini salah satu ya, mungkin saya ambil aja salah satu. Ke word cloud ya, misalnya kita ambil ini yang ini, atau jangan deh, word cloud terlalu ini. Ini salah satu ini. Nih, kita ambil satu ini, ada pertanyaan penelitian satu, misalnya ini, saya copy paste aja. Saya copy. Salah satu hasil ya.
Oke, itu udah. Kita berikan prompt sederhana aja. Nah, itu hasil pengolahan, salah satu hasil pengolahan ya. Jadi kita lihat, nah dia bisa menganalisis tuh. Langsung itu. Analisis pengolahan data info pada diagram di atas dapat dirangkum sebagai berikut. Topik utama adalah terus ancaman dan berbagai macam. Jadi dia bisa itu. Sampai dengan apa namanya ke dampak aktivitas dan lain sebagainya ya. Sampai ke kesimpulan. Atau Bu Yenglis bisa dikirim yang tadi deh. Yang saya pakai tadi, Pak. Oh, ada nggak? Satu aja. Atau ini bisa kirimkan word cloud aja, word cloud. Di Bentar. chat, di chat aja. Word cloud di chat aja. Yang tadi yang sudah dikodifikasi tadi. Oh iya, sebentar, Pak. Hasil yang tadi udah saya hapus lagi. Yang lain aja, lain. Ada Mau word cloud nggak? diulang. Satu aja. Rencananya saya tadi mau lagi bikin video untuk mengulang itu topik yang tadi yang lebih lambat. Oh iya. Takutnya nanti kalau kecepatan kayak Oh tadi. iya, iya. Iya, iya. Coba kirim Oke, yang sudah selesai. Yang apa aja yang sudah yang coba. ya sebentar, Pak. Kirim di chat aja, nanti tak copy paste. Hmm. Oke, sembari kita menunggu, ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Silakan Bapak Ibu semuanya. Kalau ada pertanyaan sambil kita menunggu, salah satu ya. Saya udah kirim, Pak. Udah kirim, oh, sebentar. Coba di Japri aja, nggak kelihatan. Saya kirim ke WA. Oh, di WA ya? Oh, pantas nggak Ya, kelihatan. Oke, siap. Oke. maaf, maaf. Oke, sebentar ya. Wait. Oh, ini nih, siap. Oke, ini adalah salah satu ya. Ya, kita copy dulu. Oke, ini satu lagi ya yang oke ya. Jadi ini yang kedua. Jadi perintah di ChatGPT itu kita dia pengingat ya. Jadi sebelum kita kasihkan instruksi yang baru, dia akan mengingat instruksi yang pertama. Nah, jadi ini kan hasil dari pengolahan in vivo.
dia bisa menganalisis langsung nih. Analisis pengolahan in vivo pada diagram pengembangan penawaran wilayah kerja panas bumi ini. Topik utamanya, subtopiknya, kebijakan, bla bla bla. Nah, ini sudah bisa analisis ini. Terus dia bisa melihat siapa aja yang menjadi sumber datanya dan lain sebagainya, hubungan, keterkaitan, dan dia langsung menganalisis. Ini hasil analisisnya dan ini ada kesimpulannya. Dan mungkin juga bisa kita minta interpretasikan. Tuliskan interpretasi data tersebut. Itu Bapak Ibu. Jadi kita kalau sudah punya data, ada pengumpulan data sudah tepat, terus diolah dengan tepat, nah minta analisis sama ChatGPT udah bisa, dan interpretasi juga sudah bisa. Jadi tinggal nanti kita sebagai peneliti kita baca apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak. Karena sesungguhnya dalam penelitian, instrumen penelitian dalam penelitian itu adalah peneliti itu sendiri, ya kan? Jadi di sini sudah sangat membantu. Coba Bapak Ibu lihat, kalau kita misalnya melihat gambar ini, kita mau analisis sendiri dengan misalnya ketik tangan kita sendiri, itu akan lama, ya. Tentunya kita akan membuat analisis beranda-anda. Tapi ini alat bantu ini luar biasa, ChatGPT bisa membantu kita. Nah, tinggal nanti dikembangkan, ya. Misalnya ini analisisnya seperti ini, terus interpretasinya di bawah seperti ini. Nah, ini sebenarnya dia bisa juga. Misalnya kalau kita nggak suka misalnya dengan bahasa yang poin-poin seperti ini kan bisa bisa kita modifikasi. Oke, bisa modifikasi misalnya biar lebih cantik. Tuliskan misalnya dalam paragraf. Kalau itu biasanya argumentatif ya. Argumentatif. Karena ini udah ke bab 4 ya, argumentatif ya, bukan deskriptif lagi ya. Tuh. Jadi udah bisa kita buat dengan bahasa tulisan dengan paragraf. Nah, tinggal kita baca kurang bagus atau enggak. Atau bisa aduh ini kurang banyak nih, karena di Indonesia itu kalau ini biasanya tebal-tebalan gitu kan. Wah, oke. Kita tambah lagi misalnya ini. Wah, kalau kurang tebal kayaknya kita tuh nggak meneliti gitu ya. Padahal yang terpenting itu adalah intinya ya. Tuh. Jadi itu adalah hasil interpretasi dan juga analisis yang bisa kita modifikasi, oke, dengan prompt-prompt tadi ya. Nah, udah tinggal copy paste aja ini. Copy paste, udah tinggal kita baca lagi sesuai atau tidak, seperti karena kita meneliti, kita tahu yang mengumpulkan data kita kan. Misalnya tanggapan dari para narasumber kemarin kira-kira sesuai atau tidak. Ini. Nah, menurut Bapak Ibu, makanya kalau saya sih menyarankan ya udah pakai ini loh. Kenapa dipakai? Ya udah membantu kita mempercepat kerja kita gitu. Tapi bukan kita nyuruh AI untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Ngebantu ya. Ini kan proses asistensi untuk kita menyelesaikan produk-produk kita. Apa aja? Mau jurnal, mau buku, disertasi, tesis, skripsi, bla bla bla. Dan memang ada itu AI yang langsung bisa jadi. Tapi kalau langsung bisa jadi apakah sesuai dengan apa yang kita harapkan? Karena tugas peneliti itu ada di dua aspek. Sebenarnya pertama di pembahasan, di analisis, pembahasan, interpretasi. Tiga itu bisa dilakukan oleh AI, tapi yang mengerti maknanya itu adalah kita. Ya bisa jadi ini kan diselesaikan oleh AI. Ya, kita baca lagi dong, sesuai nggak dengan apa yang kita harapkan? Ya apa yang sesuai dengan data yang kita kumpulkan ketika kita melakukan penelitian. Seperti itu. Ya kan, Mas? Boleh? Silakan. Ya. Ini saya kira memang dengan informasi data yang tersedia ini kan tinggal make ya. Tapi Betul. saya juga perlu ada satu upaya melakukan suntingan ya.
Karena bagaimana juga kita membutuhkan satu apa ya, katakanlah kalimat yang mungkin menurut kita perlu ada penambahan. Jadi kita sunting. Pertama, apa memang perlukah kita menyunting? Pertanyaan saya. Yang kedua, barangkali juga perlu semacam ini ya, pengecekan similarity. Apakah kalau ini langsung kita pakai, nanti jangan-jangan kita cek Turnitin besar ya angkanya. Nah, sehingga kalau ini dipakai apa nanti memunculkan tadi similarity yang besar, ataukah bahwa kalimat ini akan terhindar dari cek Turnitin. Terima kasih. Siap, Bapak. Oke, Bu Yengklis menjawab atau saya yang menjawab ini? Oh iya, boleh saya dulu Pak. Nanti Siap, ditambah lanjut. Saya tambahin nanti. Pak Gojali. Kalau untuk similarity, nah ini dia Pak. Karena untuk teknologi itu sendiri, memang kita yang pertama kita harus pandai menggunakan teknologi, yang kedua kita harus pandai-pandai juga mengolah. Kalau misalkan kita untuk mengantisipasi, atau saya pribadi ya, saya tidak bisa mengklaim orang lain, tapi kalau saya pribadi untuk mengurangi yang namanya plagiarisme ataupun similarity itu biasanya hasil dari ChatGPT itu saya edit lagi, Pak. Jadi itu hanya guide-nya aja, hanya guidance untuk oh ini ke sini, oh boleh. Tapi akan saya edit kata-kata struktur katanya saya edit. Karena kalau kita hanya menggunakan langsung kopas seperti itu, kadang-kadang susunan atau struktur katanya itu juga tidak baik gitu, terlalu baku, seperti bukan manusia gitu, ketahuan banget kalau itu adalah robot gitu. Kalau saya sendiri seperti itu. Kemudian bisa juga ditambahkan dengan misalkan pengalaman atau experience kita dari hasil menggunakan. Kan kita pasti punya pengalaman kan untuk menggunakan ini apa aja tahapannya, ditambahkan seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan ChatGPT itu hanya sebagai guidance dan kemudian kita tambah dengan pengetahuan kita dan teori-teori yang lain, saya pikir itu akan aman dari plagiarisme seperti itu. Terima kasih. Ya, betul sekali itu apa yang sampaikan Ibu Yengklis tadi. Jadi memang saya mengatakan dari awal bahwa ChatGPT atau AI ini membantu kita ya, membantu, bukan menuntaskan pekerjaan kita. Ingat ya, membantu kita. Jadi proses-proses itu banyak sekali. Jadi ada proses editing, ada proofreading. Jadi pengalaman kita juga itu ada misalnya ketika kita lakukan, sebenarnya gini Pak ya, honestly speaking, bahwa hasil respon yang dihasilkan oleh ChatGPT ini kalau diturnitin itu sangat aman. Sangat aman. Turnitin ya. Tapi ketika Bapak Ibu misalnya mau mempublikasikan misalnya hasilnya ini ke internasional, karena mereka punya namanya AI detektor. Kalau AI detektor, dia ketahuan ini tulis oleh siapa. Ya, tetapi satu lagi bahwa dokter apa namanya ada penyakit, ada obat. Orang jual komputer dikasih virus, terus ada antivirus. Nah, gitu kan. Jadi seperti tergantung dari persepsi masing-masing. Jadi bagaimana misalnya ini amannya di mana? Tetapi kalau untuk pengolahan data, karena pengolahan itu adalah tidak bakal terindikasi. Kenapa? Karena nanti itu datanya kita ambil dari lapangan, gitu kan. Nah, jadi tidak akan terdeteksi oleh AI. Jadi kalau ada university yang sudah punya di Indonesia yang sudah punya AI detektor, itu harus berhati-hati. Nah sekarang pertanyaannya, apakah semua universitas di Indonesia ada ribuan universitas punya AI detektor? Belum tentu. Turnitin aja belum tentu gitu kan. Nah jadi maksudnya adalah Bapak Ibu harus pandai-pandailah ya, pandai-pandailah di dalam apa namanya mengambil sikap. Kami ini di Opsi AI ini bukan misal kami sebagai seorang ahli, bukan. Kami ini hanya mengajak kita share di sini. Tapi bagaimanapun bahwa ada yang pro dan kontra. Jadi silakan kita berposisi di mana gitu kan. Kalau saya sangat menyarankan sekali bahwa oke, mahasiswa atau semuanya pakai ChatGPT. Dari pemerintah juga pakai ChatGPT. Kenapa? Karena di ChatGPT itu ada yang namanya kan copy paste. Mungkin di dunia pendidikan copy paste, oh jangan copy paste. Padahal copy paste itu sangat bagus ya. Ya bagaimana dulu misalnya orang Cina, orang misalnya 10 tahun yang lalu bilang HP Cina nggak mau, mobil Cina nggak mau. Sekarang gila nggak? Mereka plek-plek copy paste nggak apa-apa, itu sebuah proses. Nah, jadi di sini misalnya kalau memang Bapak Ibu sudah misalnya senioritas sudah tinggi, harus bijak juga. Tapi kalau yang misalnya baru pertama kali buat artikel, pakai aja ini nggak apa-apa.
baru sekali bisa membuat skripsi, pakai, nggak apa-apa. Ya, namanya juga pengalaman. Nanti kan akan ketahuan ketika menemui dosen yang pakai AI detektor. Oh, kamu buat ini ya. Pengalaman. Akhirnya di sanalah kita akan menjadi dewasa. Nah, jadi maksudnya adalah kita bagaimana apa nih keperluan kita gitu, gitu Pak maksudnya. Jadi saya tidak mengajarkan untuk cheating ya, bukan ya. Ya saya mengajarkan bagaimana kita copy paste. Kenapa dengan copy paste itulah kita tahu di mana kelemahan kita, di mana potensi kita. Jadi kalau kita nggak copy paste dari sekarang, semuanya tuh copy paste, nggak ada yang copy paste. Ya, dari awal ilmu pengetahuan ini didirikan pasti copy paste. Tapi yang terpenting jangan mengklaim itu punya kita. Citasi akan ada, ya kan? Kita harus masukkan ke body note di ini segala macam itu harus kita harus ini apa namanya fair di dalam itu. Gitu aja Pak sih sebenarnya. Jadi mungkin seperti itu Pak Suprano. Jadi bagaimana ini untuk memberikan motivasi kepada, sebenarnya ini kan kami belum mengklaim ini untuk Opsus yang sudah for advance. Ini Opsus for beginners. Jadi saya beginner. Jadi kita bagaimana memotivasi nih, memotivasi para dosen-dosen muda, para mahasiswa agar berkreatif. Ya, di Jepang itu udah saya jelaskan di beberapa lalu, orang buat misalnya novel itu bisa dalam 1 tahunan, tapi di Jepang sehari bisa selesai. Nah itu bagaimana kita membuat seperti itu, kita harus akselerasi. Jangan sampai bisa mengatakan, oh ini nggak boleh, ini nggak boleh. Ya, jadi kalau kita katakan nggak boleh, pakai ini kita harus, kalau saya sebagai misalnya, sebagai educator, ada mahasiswa saya menggunakan ChatGPT, saya senang lihat. Jadi saat ini kita bukan misalnya memberikan tugas itu apa yang dimaksud, bagaimana pendapat, ya buat produk langsung. Misalnya kalau di bisnis, buat proposal bisnis, bisa pakai ChatGPT. Kalau dia misalnya di marketing, buat bagaimana rencana permarketingan, pakai ChatGPT. Karena semuanya orang sekarang udah pakai ChatGPT atau pakai yang lainnya. Seperti itu Bapak. Ada lagi yang lain? Oke ya, saya setuju lah. Jadi penggunaan ChatGPT untuk mensupport ya kesuksesan. Mungkin ini ada pertanyaan lanjut sedikit ya. Siap Bapak. Penelitian kualitatif ada satu, kita ingin melakukan satu eksplorasi atau menggrounded ya. Sehingga apakah mungkin ya data yang disampaikan oleh GPT ini akan ini ya, akan bisa menemukan apa yang kita harapkan. Tadi sih sudah ada penjelasan begitu ya. Mungkin kita perlu mencari, memberikan perintah yang lebih spesifik sehingga akan keluar ya apa yang menjadi keinginan kita. Sehingga kalau misalnya ini paragraf, saya baca paragraf pengembangan penawaran wilayah bla bla bla. Sebenarnya kalau dalam penelitian kualitatif kita ingin lebih in-depth ya, lebih dalam lagi. Apakah bagaimana ini? Apakah kita menambahkan kalimat sendiri ataukah kembali lagi kepada rumusan instruksi agar apa yang menjadi harapan kita ketemu? Monggo Mas Ghazali. Ya, sebenarnya kan seperti saya bilang tadi, prompting skill Bapak ya. Prompting skill itu bagaimana kita memberikan instruksi kepada ChatGPT itu sesuai dengan, kan biasanya di dalam university kan ada masing-masing itu apa namanya buku panduan ya. Buku panduan itu antara university A dan B itu panduan disertasi atau bersintesis itu kan berbeda tuh. Jadi disesuaikan aja Pak ininya di di promnya. Sesuaikan. Misal kalau kalimatnya kurang sesuai, pilih kalimat yang seperti apa juga bisa. Karena dia mampu semuanya Pak. Itu bisa ratusan paragraf paragraf style dia juga bisa. Misalnya dengan paragraf induktif, deduktif, atau campuran, atau argumentatif, dengan paragraf apa. Tentunya kalau misal Bapak misalnya pengen seperti yang Bapak inginkan, Bapak bisa tambahkan di sana. Ditambahkan di koma apa yang misalnya tuliskan dalam paragraf induktif, tambahkan hal apa yang Bapak inginkan, juga bisa. Jangan lupa titik 2, langsung masuk titik 2 ini dia memisahkan bahwa itu akan dimodifikasi. Titik 2-nya itu. Seperti yang saya buat tadi, misal saya ada titik 2-nya itu. Nah, kembangkan misalnya menjadi 10 paragraf aja yang saya bilang. Saya pengen cepat aja ya. Jadi di sini Pak intinya Pak. Nih,
Jadi Bapak bisa menambahkan di sini ditambah koma aja nanti. Oh, Nah, misalnya ini kita mau jaring apa? Misalnya kalimat ini, Bapak pengen seperti apa, Pak? Misalnya ini kita ambil nih, kita copy paste nih ya. Copy paste, Bapak pengen kalimat ini seperti apa? Boleh saya bantu sini? Silakan oke. tuliskan, Eh, tuliskan Ya, tuliskan anu ya, katakanlah ini sebentar saya ya apa kira-kira Pak yang ini. Saya pengembangan tuliskan wilayah kerja kerja Pak eh, bisa tuliskan katakanlah pengembangan jaringan. pengembangan jaringan. Cocok nggak Oh, ya? Bentar, saya perlu baca dulu karena ini bidang ya bukan ini saya. kan ini kan udah konteksnya ini Pak. Jadi konteksnya misalnya ini kita mau dibuat dalam bentuk apa juga bisa Pak. Misalnya misalnya gini, kita mau modifikasi tuliskan dalam paragraf misalnya ini paragraf deskriptif nih. Hmm. Dia mendeskripsikan. Nah, titik 2 ini itu untuk penghubung. Berarti itu perintahnya itu sebelum titik 2. Yang kita perintah yang ini. Jadi kita langsung generate, Pak. Menambahkan itu. Ya ditambahin aja. Dia akan berubah, Pak. Strukturnya seperti ini. Atau misalnya kita struktur misalnya untuk bahasa orang awam juga bisa, Pak. Bisa tuliskan paragraf paragraf teknik misalnya. Dalam paragraf teknik bisa Pak. Dia sebenarnya tergantung kita Pak, mau diapain. Jadi maksudnya itu ngebantu kita juga. Tapi tetap kata Bu Yengklis tadi bahwa setelah misalnya di generate, kita baca, kita sesuaikan dengan ide kita juga. Nah, dia bisa berubah semua Pak. Tuh, sampai gitu. Sampai lebih teknis. Sampai misalnya divisualisasikan juga bisa dia. Kita bisa visualisasikan dalam bentuk chart juga bisa Pak. Saat ini kita visualisasikan juga bisa. Dalam kurang A itu. Dalam bentuk. Salah ketik nggak apa-apa ini. Karena dia bukan manusia Pak, jadi dia salah ketik dia dipaham Pak. Jadi dia tipe-tipe dia bisa baca. Jadi dia tuh udah dilatih sama kayak kita misalnya ada kesalahan dia udah kita baca nih visualisasikan pakai apa. Jadi dia udah terprogram. Kalau kita mau cepat-cepat Pak ya. Tuh Pak, bisa dibuat seperti ini dia. Jadi istilahnya banyak macam-macam. Kita pengen apa? Biar pembaca ini mengerti gitu loh. Pengen pakai diagram chart, pakai apa. Jadi itu bisa dibuatkan atau divisualisasikan dalam bentuk model. Jadi ini sangat membantu, Pak. Dan ini kan siapa yang mengolah? Kita yang mengolah kan? Karena kita yang punya ide. Makanya walaupun misalnya orang itu mempunyai prompt yang sama, tapi human intelligence nggak bisa bohong, Pak. Itu yang dikedepankan human intelligence itu. Makanya saya di awal saya bilang bahwa human intelligence vs artificial intelligence. Nah, jadi ini akan sangat kaya sekali. Jadi kita tidak, mohon maaf ini saya sebagai seorang yang sering pakai ChatGPT misalnya menulis, saya pakai ini kenapa? Karena saya punya keterbatasan dalam menulis. Saya punya keterbatasan dalam mendeskripsikan. Ini sih dia bisa semua. Kita mau apa ini? Gitu Pak. Jadi tinggal kita bagaimana nih mau diiniin itu. Coba kalau kita mau ngetik, aduh Pak, satu gambar itu lama kita mau ngetik mendeskripsikan gambar ini. Gambar ini adalah menceritakan tentang tapi ini kita tinggal copy paste, tinggal mensunting, Pak. Nah, makanya itu bisa enak untuk ini ya. Ya, gitu Bapak. ChatGPT ini siang Prof. Assalamualaikum. Siap, Prof. Yulis. Gimana, Prof? Alhamdulillah. Jadi ChatGPT ini juga bisa juga dengan untuk data kuantitatif ya, analisis data statistik. Gini Bos. Jadi istilahnya kalau dia itu sama kayak InVivo tadi. InVivo kan itu tidak bisa dimasuk dalam sini, tapi dia menyerupai bisa, Pak. Tapi nggak bakal persis seperti InVivo. Misalnya gunakan misalnya InVivo. Ini saya ini salah satu contoh, Prof ya. Buatkan saya coba kirimkan satu hasil analisis data statistik ya. Boleh coba. Coba saya kirim lewat di WA atau di grup atau di sini.
Coba kalau bagus di WA aja biar cepet. Oh, di WA aja, Coba ya. WA. Kirim gambarnya, Prof ya. Ya. Prof Yulis Baso ini sebagai ahli kuantitatif ya Bapak Ibu semua ya. Jadi bisa diskusi. Saya sudah mengundang beliau nih, belum ada waktunya kayaknya. Ya Prof, kapan Prof ini bisa ngisi Prof? Dulu Pak ya. Apakah sudah terkirim Prof? Nah, saya udah kirim ke ini, Prof. Saya udah kirim ke WA. Oh ya, oke. Bentar. Udah saya kirim di WA. Oke Prof, ini mau diapain Prof? Coba diinterpretasikan. Oke. Ini ya. Iya. Kok masih itu? Situ. Sebentar, tadi ya masih yang lama ya. Oh yang ini ya. Oh saya ini aja, saya apa namanya? Copy paste aja ya. Boleh, boleh. Iya, karena itu dia masih baca yang lama. Itu kan masih baca yang lama tuh. Saya pengembangan. Oke, sekarang kita lihat. Saya pikir akan sama aja ya, tapi kita lihat ya. Namanya juga kita praktek ya. Ini PLS ya Pak ya? Iya, LS. Seperti itu Bapak. Apakah seperti itu hasilnya yang diinginkan? Ini hasil analisisnya ya, analisisnya. Analisis data gambar di atas. Variabel. Ada intrusi tertentu yang mau disampaikan? Hubungannya Pak. Hubungan ini sama ini. SKI sekian-sekian. Nilai-nilai. Tapi yang paling mengerti adalah orang yang ahlinya nih. Kalau saya nggak paham nih. Makanya dibilang tadi bahwa AI bisa menyelesaikan dengan cepat. Tapi yang mengerti makna itu adalah penelitinya. Bagaimana Pak Baso? Apakah sesuai dengan yang diharapkan? Halo? Ya, kalau kelihatan sih emang ini kan dia menampilkan semua uh, indikator bahwa service quality itu diukur dengan 5 Iya, indikator SQ1 sampai betul. SQ5. Iya. Terus loading yang tinggi, ya dia baca mengenai loading vektornya juga dibaca. Cuman dia tidak menampilkan setiap indikator itu berapa loading faktornya, tapi hanya secara ininya kan Bisa diperintah, Pak. langsung. Diperintah. Kita Iya, perintah. Apa yang ingin kayak Bapak ini? tapi kan di sini seperti ini, IQ information quality, IQ 1 sampai IQ 5 kan tidak dilihat IQ 1 berapa, IQ 2 berapa. Sementara
Kalau saya Hmm. menginterpretasikan biasanya saya tampilkan semua bahwa IQ1 itu sekian nilai loading faktornya. Karena kan persyaratan di dalam itu mungkin seperti ini kan yang ditampil bisa dari ke atas, Pak. Itu loading faktornya kan di dalam analisis itu ada yang kita harus buang karena tidak memenuhi nilai loading faktor yang dipersyaratkan dalam PLS, utamanya di LGP ini. Ada yang loading faktornya tuh yang ini kayak ada berapa negatif yang menunjukkan berapa masalah dan lain-lain kan. Iya. Itu kan tidak ditampilkan di situ. Iya. Nggak, maksudnya ini kalau udah seperti ini bisa Iya, ngebantu kita nggak? tapi ini sudah bisa sih, sudah bisa Iya, untuk kita ngebantu membaca kan? hasilnya, Iya, udah terlihat hasilnya. betul. Itu Pak, Jadi maksudnya tinggal udah kita ngebantu kan. Namanya kan artificial itu kan sebagai membantu kita, iya. memudahkan di Kalau dalamnya. ke Mungkin saya, kalau hal yang tidak ini bisa kita hapus atau diganti, Pak. iya, Ini analisisnya, Pak. udah, Coba kalau kita ud- lihat interpretasi, Pak ya. Enak Pak, tinggal perintah doang. Tapi kita sebagai peneliti harus bertanggung jawab ya. Karena jangan disalahkan ini ya. Seperti itu Pak, ini Pak. Tapi interpretasi itu kan haknya peneliti ya. Nah, begitu Pak Basu. Nah, jadi gini, sangat mungkin bagus, Pak. saya apa? Cukup bagus, Pak. Cukup bagus. Nah, Cukup maksud saya gini Pak Basu, cukup Pak Basu kan cukup ahli kualitatif, mempresentatif. kuantitatif. Nah, itu Iya, Pak kuantitatif. dibuatkan prom khusus kualitatif Pak. Keren itu. Karena saya kan nggak ngerti tuh kalau masalah penelitian apa metode penelitian bla bla nggak paham saya. Kalau saya mau buat tentunya karena saya bukan ahlinya ya. Saya cuma hanya membuat prom aja. Nah, ini perlu ketika ada prom itu jadi bisa membantu orang untuk menginterpretasikan diri. Jadi kan Pak Basu kan biasanya kan mengolah nih kan. Mengolah. Jadi kita kasih panduan mereka untuk menginterpretasikan dengan prom ChatGPT, Pak. Jadi ada perintahnya apa yang mesti yang dijelaskan di dalam gambar-gambar tersebut. Nah, itu akan lebih memudahkan. Jadi kita olah ya silakan. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya ya pengolahan biasanya itu melibatkan tenaga ahli ya. Kayak ini Vivo, terus ada SMPLS Pak Baso, ada juga yang pakai apa namanya? Atlasti ya, ada pakai banyak, ada ribuan software yang bisa membantu kita dalam penelitian, pengolahan. Tentunya itu di sosmed juga banyak itu yang menawarkan itu kan. Nah, tapi yang menjadi ranah kita sebagai peneliti itu adalah ya analisis interpretasi haknya kita seperti Ibu yang dijelaskan tadi. Nah, makanya tugas saya hanya memberikan ini aja. Mungkin ya buku yang saya buat itu ya belum begitu detail ya. Tapi saya coba memberikan apa namanya inisiasi aja. Memang buku-buku yang saya buat promptingnya, buku prompt yang saya buat itu belum. Memang rencananya mau ke kualitatif sama kuantitatif ini. Tapi kalau kualitatif saya mungkin mampu lah ya. Tapi kalau kuantitatif Pak Baso saya nyerah. Karena penelitian saya kebanyakan sebagai apa namanya kita kan di humaniora ya, social science beda dengan apa namanya science. Kalau sosial itu kan kita banyak lebih apa namanya menginterpretasikan atau apa menarasikan ya. Tapi kan kalau kualitatif itu ya pasti gitu kan. Seperti itu Pak Basu. Nggak terasa nih udah jam 11 ini. Bapak Ibu semuanya. Gimana Bu Yengkis, ada tambahan? Ya baik, terima kasih Pak Ujali. Kalau dari saya mungkin itu aja. Tapi kalau misalkan tadi saya baca di beberapa chat, misalkan di-share di grup, itu nanti videonya akan kita share. Kalau misalkan butuh penjelasan atau misalkan seperti yang disebutkan oleh Pak Ujali tadi, ada yang harus dibimbing dari awal sampai akhir, kita juga bersedia. Biasanya Pak Ujali bersedia tuh menemani, mulai dari input data dan sebagainya. Terus kalau untuk interpretasi data itu
menurut saya lebih ke hak peneliti sendiri. Dia mau mengarahkan data ini kemana. Ya. Makanya penelitian kualitatif itu biasanya dia lebih bersifat subjektif. Itulah kenapa kita menggunakan NVivo ini, supaya datanya itu tetap itu stabil. Datanya tetap pada posisi yang sama, tidak berubah-ubah. Karena kan kadang subjektivitas kita berubah ketika misalkan kita baru berbicara dengan siapa, baru kita membaca buku apa, itu bisa berubah lagi. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, agar datanya tetap stabil dan juga hasil yang tetap sama ataupun tidak berubah minimal sampai dengan dilakukannya atau diujikannya penelitian tersebut, kan misalkan suatu penelitian pasti ada aja perubahannya, tapi minimal sampai dengan selesainya penelitian itu datanya tetap stabil. Itulah yang kita harapkan. Itu aja sih kalau dari saya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Bu Yengkris atas waktunya, ini luar biasa. Jadi Bapak Ibu semuanya memang karena waktu yang terbatas, ya nanti silakan mungkin yang sudah punya buku tentang analisis yang sudah kita dari awal sudah kita buat, dan penelitian terus akan tetap berlanjut. Tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah dan Allah Subhanahu wa taala doang. Andra and the backbone. Gitu katanya yang tulis. Yang terpenting adalah bagaimana kita gunakan ya waktu kita, terus jangan kita tertinggal dengan yang lain. Orang sudah memakai artificial intelligence, kita belum, jadi kita akan tertinggal. Memang artificial intelligence tidak akan bisa menggantikan manusia, tapi manusia itu akan digantikan dengan manusia yang menggunakan artificial intelligence. Setuju. Tentara tidak bisa digantikan oleh artificial intelligence, tapi tentara yang tidak menggunakan artificial intelligence akan digantikan dengan tentara yang menggunakan artificial intelligence. Karena semuanya pakai AI semuanya. Kalau kita nggak pakai AI, kita akan tertinggal. Dan jangan terlalu skeptis dengan AI juga ya gitu kan. Jadi kita harus ambil dari dua sisi mata pisau ya. Ini harapan ini, sisi. Ghazali. Siapa Pak? Jadi ini saya sendiri ya mungkin orang yang beginner ya untuk mengikuti ini, tapi saya tertarik banget. Siapa Pak? Nah, mungkin semuanya perlu beginner, ada Pak. Kita latihan juga gini ya. Ini kan sudah aplikasi ke penelitian. Yang tahap-tahap awal itu apa? Misalnya penggunaan ChatGPT ini dalam konteks misalnya apalah ya. Jadi ini kalau tadi sudah langsung high ini. iya. Proses ya. Karena udah pertemuan ke-15 Bapak izin. 14, waduh aku enggak Udah ikut iya. itu. Saya baru ikut sekali ini. Nanti itu ada Bapak sudah kita tuliskan semua dalam bentuk buku itu tentang apa itu ChatGPT, Iya, di terus mana bukunya? bagaimana begini. Itu ada di share itu di Opsus AI Store ya, ada itu. Itu ada sudah sekitar, nanti saya japri ke Bapak. Itu udah sekitar lebih dari 150 buku yang sudah kita buat. Jadi tinggal disesuaikan dengan kebutuhan saja. Misalnya pengen belajar beginner ada. Bisa dibeli langsung. Ini kan baguslah memberikan penularan. Kalau saya tahu, saya nularkan ke adik-adik mahasiswa supaya mereka juga seperti apa yang dikatakan tadi, gunakan gitu ya, teknologi ini. Nggak tertinggal, baguslah. Oke. Ya, dan dosen pun harus paham, karena jangan sampai nanti mahasiswanya pakai AI, dosen nggak pakai, soalnya luar biasa pekerjaan, padahal pekerjaannya diselesaikan dalam waktu 5 menit Bapak. Iya. Bapak kasih tugas buat esai, dia judulnya, dia habis bangun tidur, sebelum dia mandi, dia generate, habis mandi, itu bisa dikumpul. Ya sebenarnya kita tahu ya, kalau pekerjaan mahasiswa, kalimatnya sudah begitu bagus. Bagus ya. Itu kita udah mencium gelagat. Ada praduga ini ya. Ada praduganya ini. Tetapi terus jangan dikat. Hanya supaya mereka ya ini kreatif gitu. Dengan kalimat yang sudah bagus itu, bisa nggak mereka mencoba untuk merekamnya, menghayatinya. Iya betul. Kemudian ya dinaikkan ininya, taraf berpikirnya, kemudian keterampilan menulis kalimat yang seperti itu. Jadi jangan langsung mereka adopsi mentah-mentah,
tapi kemudian gimana supaya mereka paham. Itulah sekira. Gitu. Siap, terima kasih Pak Eko, luar biasa sekali ini. Ya, nanti saya Semoga sering nanti- kontak ya sama Mas Siap, Gali sama siap Bapak. Nanti Mbak Sapa ini tadi. silakan aja Bapak. Nanti bergabung di grup Bapak ya. Oh, iya, saya Oke Bapak Ibu semuanya. Nanti saya Oke. undang di grup Bapak ya. Saya undang di Oh, grup. Terima terima kasih. kasih atas partisipasinya semuanya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat memberikan manfaat buat kita ke depannya, baik dalam penulisan jurnal, disertasi dan lain sebagainya. Terima kasih atas waktu dan semuanya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ini. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap, wabarakatuh. siap, siap. Terima kasih Pak Ghazali, Prof, Ibu. Siap.